Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Islamic Kewan? Jumpa kembali dengan kami pada program Islamic Education for Children yang kali ini akan membahas pelajaran agama Islam kelas 4 SD dengan standar kompetensi mengenal ketentuan-ketentuan sholat dan kompetensi dasarnya menyebutkan syarat sah dan syarat wajib sholat. Sebelumnya, mari kita awali pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang syarat wajib sholat. Syarat adalah hal yang harus dipenuhi. Syarat-syarat harus dipenuhi sebelum melaksanakan suatu pekerjaan. Pekerjaan menjadi tidak sempurna apabila syarat tidak dipenuhi, bahkan dapat menjadi hambatan utama suatu pekerjaan. Syarat sah adalah syarat untuk memenuhi syarat wajib. Syarat sah juga harus dipenuhi. Apabila tidak dipenuhi, sholat menjadi tidak sah. Sholat yang tidak sah harus diulang hingga sah. Sholat yang kita lakukan agar sah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah memenuhi syarat-syarat sah sholat. Adapun syarat-syarat sah sholat adalah sebagai berikut. Mengetahui waktu sholat. Agar sholat sempurna, maka kita harus mengetahui waktu masuk sholat dan menjalankan sesuai waktunya. Sholat fardu yang kita lakukan akan sah dan diterima jika dilakukan setelah masuk waktu sholat. Adapun jika mengerjakan sholat sebelum waktunya datang, maka tidak sah sholatnya. Mengerjakan sholat lebih utama dikerjakan tepat pada waktunya. Waktu sholat fardu. Sholat subuh 2 rakaat dimulai dari terbit fajar sampai matahari terbit. Kira-kira mulai pukul 4 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sholat zuhur 4 rakaat dimulai ketika matahari condong sedikit ke arah barat sampai bayangan suatu benda sama panjangnya dengan benda itu sendiri. Kira-kira pada pukul 12 siang sampai pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sholat asar 4 rakaat. Waktunya sejak bayangan lebih panjang dari bendanya sampai bayangan 2 kali lebih panjang dari bendanya. Sekitar hampir terbenamnya matahari. Kira-kira pukul 15.00 sampai pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Sholat maghrib 3 rakaat. Waktunya dimulai ketika matahari terbenam sampai hilangnya awan atau mega merah di langit. Kira-kira pukul 18.00 sampai pukul 19.00 WIB. Sholat isya 4 rakaat dimulai ketika hilangnya awan merah sampai terbit fajar pagi. Kira-kira pukul 19.00 sampai pukul 4.00 WIB. Syarat sholat selanjutnya yaitu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Mensucikan diri dengan wudhu dan mandi. Jika kita ingin melaksanakan sholat, terlebih dahulu kita harus mensucikan diri kita. Baik suci dari hadas kecil dengan cara berwudu maupun hadas besar dengan cara mandi. Pengertian hadas kecil adalah hadas yang tidak mewajibkan kita untuk mandi, tetapi cukup hanya berwudu. Seperti habis buang air kecil dan buang air besar. Sedangkan pengertian hadas besar adalah hadas yang mewajibkan kita harus mandi, seperti keadaan junub, haid, dan nifas. Seseorang yang sholat dalam keadaan tidak suci, maka tidak sah sholatnya dan akan sia-sia. Oleh karena itu, bagi yang berhadas kecil berwudulah, dan bagi yang berhadas besar mandilah. Syarat sah sholat selanjutnya adalah suci. Untuk sahnya sholat disyaratkan suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Dalam melaksanakan sholat, sudah seharusnya badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus suci. Suci dari kotoran dan najis-najis yang menempel pada badan, pakaian, dan tempat sholat. Oleh karenanya, sebelum melaksanakan sholat, cobalah kita periksa kembali apakah badan, pakaian, dan tempat sholat kita telah suci dari kotoran dan najis. Karena apabila kita sholat dan terdapat kotoran atau najis yang menempel, maka sholat kita tidak akan sah. Syarat sah sholat selanjutnya adalah menutup aurat. Saat sholat, aurat harus tertutup sesuai ketentuan untuk laki-laki muslim dan perempuan. Menutup aurat dalam sholat adalah kewajiban karena merupakan syarat sah sholat. Apabila terbuka aurat, maka sholat yang kita lakukan tidak akan sah. Aurat adalah sesuatu hal yang tidak boleh terlihat atau kelihatan oleh orang lain.
Menutup aurat tidak hanya diwajibkan ketika dalam sholat. Dalam kehidupan sehari-hari pun, menutup aurat mesti dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan. Batasan aurat laki-laki yaitu di antara pusat dan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Syarat sah sholat selanjutnya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat. Umat Islam ketika sholat harus menghadap ke kiblat. Kiblat umat Islam adalah Ka'bah Baitullah yang terletak di tengah-tengah Masjidil Haram di kota Mekah. Sholat tidak sah jika tidak menghadap kiblat. Syarat sah sholat selanjutnya adalah mengetahui tata cara melaksanakan sholat. Dalam melaksanakan sholat, kita harus mengetahui kaifiyat atau tata cara sholat, baik yang berkenaan dengan rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat, syarat sah dan wajib sholat, yang memakruhkan dalam sholat, serta mengetahui hal-hal yang dapat membatalkan atau merusak sholat. Teman-teman sahabat channel Islamic Kewan, begitulah pelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa melihat video kami yang lainnya. Kalian dapat belajar kembali materi tentang syarat sah sholat dengan mengulang video ini. Sampai jumpa kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.